Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Nurasuti. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan pertunjukan musik dan perkembangan musik barat dan kaitannya musik barat di Indonesia. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh setiap manusia. Karena musik ini memiliki jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan, dan hasil itu diungkapkan dari berbentuk ucapan. Musik dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan sehingga seorang akan hanyut oleh alunan suara musik. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang tepat dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa, perasaan senang dan gembira. Jadi kita disarankan setiap memainkan musik kita harus menjiwai banget, karena kalau kita menjiwai musik kita akan sampai kepada yang menonton. Jadi akan hanyut, jadi akan terbawa, jadi akan mewakili perasaan kita. Bentuk-bentuk penyajian musik yaitu ada 4. Yang pertama, penyajian musik tunggal. Penyajian musik tunggal ini berbentuk penyajian yang menampilkan seorang sirkus yang memainkan alat musik tertentu. Misalnya penampilan piano tunggal, penampilan gitar tunggal, penampilan organ tunggal, penampilan biola tunggal, seperti kita menyanyi solo kita sendiri gitu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyajian kelompok musik terbatas. Nah, yang dimaksud yaitu penyajian musik terbatas adalah penyajian kelompok musik seriosa dalam berbentuk duet alat musik atau bentuk trio, itu duet, kuartet atau quintet alat musik sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Sifat penyajian musik seperti ini tidak jauh berbeda dari penyajian musik sebelumnya, yaitu terkesan formal dan penonton harus benar-benar disiplin. Yang ketiga, penyajian musik orkestra yang dihadiri oleh penikmat yang jumlahnya jauh lebih besar. Nah, penyajian musik orkestra ini meskipun masih memiliki sifat formal dan disiplin tinggi, namun dihadiri oleh sejumlah penonton yang lebih besar daripada penyajian musik lainnya. Nah, bentuk-bentuk orkestra besar seperti orkes filharmoni, orkes simfoni, dan sejenisnya. Dan untuk menampilkan bentuk penyajian musik seperti ini dibutuhkan ruang yang cukup besar serta tata akustik gedung yang sangat baik. Yang keempat yaitu ada penyajian musik elektrik. Nah, penyajian musik elektrik ini penyajian kelompok musik dengan menggunakan perlengkapan alat-alat musik elektrik berkekuatan tinggi. Penyajian musik elektrik berkekuatan tinggi ini sangat berbeda dari penyajian musik sebelumnya yang ditampilkan di ruangan tertutup. Penyajian jenis musik yang dapat dilakukan di udara terbuka dengan jumlah penonton yang mencapai ribuan orang. Dan penyajian kelompok-kelompok seperti band ternama pada umumnya yang menggunakan bentuk penyajian musik seperti ini. Dan sifat dari penyajian musik ini tidak formal, dan penonton boleh saja berteriak-teriak dan ikut menyanyi bersama penyanyi yang sedang tampil di atas pentas. Nah, maksud dan tujuannya, jadi baik tidaknya suatu pergelaran itu dapat diukur dengan melihat bagaimana respon dan tanggapan serta perhatian penonton selama pergelaran itu berlangsung. Kadang-kadang suatu pergelaran itu kita tinggalkan, kita abaikan karena penonton ini menandakan bahwa pergelaran itu tidak dapat berkomunikasi dengan penontonnya, jadi kesannya tidak menarik gitu. Dan maksud dan tujuan pergelaran ini diantaranya yang pertama adalah untuk hiburan dalam acara tertentu. Yang kedua, untuk menghibur masyarakat, dan ini biasanya musik untuk menghibur masyarakat
di acara tertentu seperti band tadi, konser besar. Yang ketiga, supaya kesenian dilestarikan, ini utama. Yang keempat, supaya kesenian tidak hilang. Yang kelima, untuk komersial. Yang ketujuh, untuk apresiasi dan ucapan khusus. Persiapan pertunjukan musik. Nah, persiapan pertunjukan musik ini sangat perlu karena prosesnya kita akan bertemu dengan publik, dan kita tidak gugup, kita harus percaya diri, kita yakin bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Dan persiapan pertunjukan musik yaitu seperti bagaimana bersikap pada memainkan dan penampilan karya musik, berpakaian memasuki pentas, berjalan di atas pentas, memperlakukan alat-alat musik, mengatasi rasa gugup ketika berhadapan dengan publik. Dan ini harus ditanamkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan publik, kita harus percaya diri dan yakin. Perkembangan musik barat. Di sini ya saya tuliskan ada 4 perkembangan musik barat, yaitu zaman Renaissance, zaman Baroque, zaman klasik, dan zaman romantik. Di sini saya menerangkan yang pertama adalah zaman Renaissance, yaitu zaman musik klasik yang diubah pada zaman Renaissance sekitar 1450 sampai 1600. Nah, penentuan batas awal zaman musik ini sulit dilakukan karena tidak dapat merubah besar dalam musik pada abad ke-15. Selain juga bahwa musik dalam perkembangannya mendapat ciri-ciri Renaissance secara bertahap. Yang kedua yaitu zaman Baroque, adalah musik klasik yang diubah pada zaman Baroque kira-kira antara tahun 1600 dan 1750. Dan zaman ini berlangsung sudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Sebenarnya kata barok itu berarti mutiara yang tidak dapat berbentuk wajar, dan sangat pas dengan seni dan perancangan bangunan pada era ini. Dan kemudian kata ini juga dipakai untuk jenis musik itu. Yang ketiga yaitu zaman klasik atau zaman periode klasik dalam sejarah musik barat berlangsung selama sebagai besar pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Walaupun istilah musik klasik ini biasanya digunakan untuk menyebut semua musik dalam tradisi ini, istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut musik dari zaman tertentu ini dalam tradisi tersebut. Dan zaman ini biasanya diberi batas antara tahun 1750 sampai 1820. Namun batasan tersebut dapat tumpang tindih dengan zaman sebelumnya dan sesudahnya, sama seperti semua batasan zaman musik yang lain sampai dengan awal. Yang keempat yaitu zaman romantik. Nah, dalam sejarah musik barat berlangsung dari sekitar awal 1800-an sampai dengan dekade pertama pada abad ke-20. Zaman ini berlangsung sudah zaman klasik dan sebelum zaman modern. Musik zaman romantik dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra seni dan filsafat. Walaupun pembatasan zaman yang digunakan dalam musikologi sekarang sangat berbeda, dan perbatasan zaman ini dalam seni yang lain yaitu sekitar 1780-an sampai dengan 1810-an. Beberapa komponis di zaman ini adalah Franz Schubert dan lain-lain. Kaitannya perkembangan musik barat di Indonesia. Maksudnya musik barat di Indonesia
juga dipengaruhi adanya kalangan kaum elit di Indonesia pada masa para perang di dunia kedua yang berorientasi kepada Belanda. Nah, selain itu adanya sekolah-sekolah guru di Jawa mempengaruhi perkembangan musik ini. Mereka diperkenalkan pemakaian notasi balok pada alat musik piano. Dan seiring berkembangan teknologi, banyak negara yang memasukkan media elektronik ke Indonesia. Nah, berkat perkembangan teknologi yang sangat canggih, nah inilah menyebabkan perkembangan musik di Indonesia semakin canggih. Inilah menyebabkan perkembangan musik di Indonesia semakin meningkat. Dan jenis musik barat seperti jazz, rock, blues, R&B, dan musik-musik dari negeri India mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui film-film. Dan lambat laun terjadilah perpaduan musik barat dengan musik Indonesia seperti musik dangdut. Nah, musik dangdut ini perpaduan antara musik Melayu dan musik India. Hingga saat ini musik barat banyak didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendengarkan musik-musik dari barat. Dan sejarah perkembangan musik barat di Indonesia. Dan maksudnya musik barat di negara Indonesia ini dari daerah Indonesia bagian timur yang dibawa oleh para pelaut Spanyol dan juga Portugis dalam konteks imperialisme yang terjadi pada abad ke-16. Mereka, para pelaut, datang ke Indonesia tanpa mengenalkan musik seni Eropa itu sendiri. Nah, tetapi musik rakyat dengan iringan alat musik yaitu musik kavakinho atau yang kita kenal dengan nama ukulele, gitar, juga biola sebagai sebuah cara untuk menghibur para pelaut dan warga di permukiman sekitar. Dan sekitar tahun 1930-an telah hadir studio musik Indonesia. Studio musik tersebut pada umumnya memiliki alat orkes musik ensemble atau juga digunakan oleh kombo penyanyi dan pianis tetap. Dan jenis musik yang pertama kali diproduksi sendiri Indonesia yaitu melalui media cetak elektronik, yaitu berupa piringan hitam, dan juga menggunakan film tempo dulu adalah musik hiburan negara Belanda serta diselingi oleh gamelan Bali serta Jawa Sunda. Cukup sekian presentasi saya. Maaf jika ada kata yang salah, kata yang agak salah mungkin. Mohon maaf karena tidak terbiasa, dan mungkin di sini tugas untuk membiasakan diri belajar online. Semoga di sana sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.